Oke, selamat datang semuanya. Kita semua kan pasti udah familiar banget ya sama kisah kelahiran Yesus. Tapi pernah nggak sih kita mikirin lebih dalam apa yang terjadi setelahnya? Nah, di Matius pasal 2 ini kita bakal menemukan sebuah narasi yang jujur aja menegangkan banget. Ada intrik politik, ada tuntunan ilahi, dan banyak petunjuk tersembunyi. Jadi ini bukan sekedar cerita Natal biasa ya. Ini adalah kisah tentang bagaimana perjalanan seorang raja justru dimulai dalam kerahasiaan. Yuk kita mulai. Jadi, semua kekacauan ini ternyata dipicu oleh satu pertanyaan yang luar biasa. Dan yang nanya ini bukan orang dalam loh, tapi orang asing, kaum Majus dari timur. Coba deh bayangin, pertanyaan mereka ini langsung mengguncang seluruh Yerusalem, pusat kekuasaan sampai ke akarnya. Bisa bayangin gak sih suasananya? Tiba-tiba ada orang asing dari negeri jauh datang nyariin raja yang baru lahir. Sementara itu, seluruh kota, termasuk para pemimpin agamanya, sama sekali nggak sadar kalau peristiwa paling penting dalam sejarah lagi terjadi tepat di depan mata mereka. Ya jelas, kepanikan langsung menyebar kemana-mana. Nah, disinilah kita lihat ada kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada kaum Majus. Mereka ini dipandu oleh sesuatu yang hidup dan dinamis, yaitu sebuah bintang. Di sisi lain, ada para ahli Taurat. Mereka ini megang kitab suci loh di tangan mereka, tapi hati mereka sama sekali nggak tergerak. Tuh kan, para ahli agama ini tahu persis jawabannya, langsung dari nubuatan Nabi Mikha. Mereka tahu banget di mana Sang Mesias itu bakal lahir. Tapi, ya itu, pengetahuannya cuma sampai di kepala aja. Bisa dibilang itu pengetahuan yang mati, nggak ada tindakan sama sekali. Jadi, ini dia poin kuncinya. Visi surgawi yang diterima kaum Majus ini perlu dikoreksi sama kebenaran kitab suci. Mereka kan sempat salah arah tuh, mikirnya seorang raja pasti lahirnya di istana Yerusalem. Ya logis sih, tapi keliru. Nah, begitu mereka dapat petunjuk yang benar dari Alkitab, bintang itu muncul lagi buat nuntun mereka ke jalan yang benar. Oke, dengan tuntunan bintang dan kitab suci yang sekarang udah selaras, kaum Majus ini akhirnya sampai juga ke tujuan mereka. Dan apa yang mereka temukan? Sang raja, tapi bukan di istana megah, melainkan di sebuah rumah yang sangat sederhana. Reaksi mereka spontan dan tulus banget. Tanpa ragu, mereka langsung sujud menyembah. Sekarang kita lihat persembahannya. Ini bukan hadiah biasa loh, masing-masing punya makna yang dalam banget. Yang pertama, emas. Ya, ini persembahan yang klasik banget buat seorang raja, sebagai pengakuan atas statusnya. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengakuan atas sifat ilahinya, bahwa anak ini adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya ada kemenyan. Nah, dalam tradisi Alkitab, kemenyan yang dibakar itu kan menghasilkan aroma harum yang naik ke atas. Ya, ini melambangkan doa dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini menunjuk pada kehidupan Kristus yang unik, sebuah kehidupan kebangkitan yang sama sekali nggak bisa ditaklukkan oleh kematian. Dan yang terakhir, mur. Mur ini adalah rempah pahit yang biasanya dipakai buat penguburan. Hadiah ini secara profetik menunjuk langsung pada tujuan kedatangannya, yaitu kematiannya yang penuh pengorbanan di kayu salib. Luar biasa ya, jauh sebelum semua itu terjadi, misinya sudah dinyatakan lewat persembahan ini. Ceritanya nggak berhenti sampai di penyembahan kaum Majus loh. Setelah mereka pergi, perlindungan Tuhan terhadap sang raja muda ini jadi makin kelihatan. Coba perhatikan, ada serangkaian 4 mimpi yang secara ilahi mengarahkan setiap langkah keluarga ini, menjaga mereka dari bahaya yang terus mengancam. Nah, ini benar-benar bikin kita takjub. Coba deh perhatikan, gimana kedaulatan Tuhan itu bekerja. Bahkan kesalahan awal orang Majus yang pergi ke Yerusalem dan ketakutan Yusuf yang sangat manusiawi itu semuanya dipakai untuk menggenapi nubuatan kuno dengan sempurna. Jadi, nggak ada satu detil pun yang terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa yang diatur secara ilahi ini pada akhirnya membawa sang raja untuk dibesarkan di tempat yang sama sekali nggak terduga. Di sebuah kota kecil yang begitu diremehkan, sampai-sampai memunculkan sebuah pertanyaan sinis yang terkenal banget. Sentimen umum kayak gini nunjukin betapa tersembunyi dan sederhananya cara sang raja dibesarkan. Ini benar-benar menantang semua ekspektasi manusia tentang gimana sih seorang raja itu seharusnya datang. Dia nggak datang dengan kemegahan dan kemewahan duniawi sama sekali. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat kita sekarang? Cerita ini ngajarin kita sebuah prinsip yang abadi banget untuk bisa benar-benar mengenal Kristus. Kita harus belajar melihat melampaui penampilan luar, melampaui nazaratnya, untuk bisa menemukan kemuliaan yang sesungguhnya di dalam, yaitu emas,
kemenyan, dan mur dari pribadinya. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Sama seperti kaum Majus, dalam perjalanan kita hari ini, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan keduanya? Gimana kita bisa memegang teguh kebenaran kitab suci yang pasti, sambil tetap peka sama tuntunan bintang yang hidup dari Tuhan, supaya kita bisa benar-benar bertemu dengan Dia?